Oke, baik, kembali lagi bersama saya. Kali ini kita akan membahas topik kedua yang bertemakan yaitu etika dan moral dalam berinteraksi dengan teknologi informasi. Baik, yang pertama adalah pengenalan etika. Nah, apa itu etika? Etika adalah satu set kepercayaan standar atau pemikiran yang mengisi suatu individu, kelompok, atau masyarakat. Nah, etika sosial adalah yang menekankan tanggung jawab sosial dan hubungan antar sesama manusia dalam aktivitas yang dilakukannya. Etika individu adalah lebih menekankan kepada kewajiban manusia sebagai pribadi. Dan etika terapan adalah etika-etika yang diterapkan pada sebuah profesi. Yang kedua yaitu moral. Moral adalah tradisi kepercayaan mengenai perilaku yang benar dan yang salah. Moral adalah institusi sosial dengan sejarah dan seperangkat aturan. Yang lanjut yaitu etika dan teknologi informasi. Teknologi sebenarnya adalah sebuah alat yang digunakan manusia untuk menjawab atau untuk memudahkan sebuah pekerjaan manusia. Jadi, faktor manusia dalam teknologi sangat penting. Ketika manusia membiarkan dirinya dikuasai oleh teknologi, maka dirinya akan dikuasai oleh atau dikalahkan oleh orang lain. Oleh karena itu, pendidikan manusiawi termasuk pelaksanaan norma dan etika kemanusiaan harus tetap berada pada peringkat teratas. Oke. Bentuknya yaitu pembajakan hak cipta. Pirasi adalah pembajakan perangkat lunak atau software. Pembajakan perangkat lunak adalah penyalinan atau penyebaran secara tidak sah atas perangkat lunak yang dilindungi undang-undang. Hal ini dapat dilakukan dengan cara yaitu penyalinan, pengunduhan, sharing, penjualan, atau penginstalan beberapa salinan ke komputer personal atau kerja. Ini berikut adalah contoh dari pelanggaran atau pembajaan hak cipta, yaitu pembajakan software aplikasi, contohnya Microsoft, lagu dalam bentuk digital, MP3 atau MP4. Tentu saja pembajakan hak cipta ini memiliki dampak negatif. Dampak negatif yang pertama adalah orang yang membuat karya cipta tidak mendapatkan uang atau keuntungan dari penjualan karyanya. Ya, tentu saja dia sebagai pembuat aplikasi tidak dapat mendapatkan uang karena mayoritas atau kebanyakan orang yang menggunakan software bajakan itu dia tidak membayar aplikasi tersebut. Jadi secara tidak langsung orang atau pembuat karya tersebut tidak dapat mendapatkan penghasilan dari aplikasinya sendiri. Yang kedua, pemerintah tidak mendapatkan pemasukan dari pajak penjualan suatu karya cipta. Tentu saja dari sebuah pembuatan aplikasi atau itu selalu ada pajak. Dan pajak ini ditujukan atau diberikan ke negara. Akibatnya, kurangnya penerimaan pajak tentu akan menghambat pertumbuhan ekonomi di negara kita. Yang ketiga, kita jadi manja karena dibiasakan menggunakan sesuatu yang ilegal tanpa mengeluarkan banyak uang. Ya, kita sebagai manusia ada sebuah aplikasi atau yang software bajakan dan yang berbayar, pasti kita akan memilih software yang bajakan. Yang keempat, mendapat dosa dari Tuhan Yang Maha Esa. Membaca sebuah software itu sama saja kita mencuri barang dari pemilik tanpa kita izin terlebih dahulu, tanpa seizin pemilik. Pembajakan, jika membajakan, maka akan timbul sebuah solusi di mana solusi ini agar
dapat mengurangi sebuah pembajakan software. Yang pertama yaitu membeli hardware. Membeli hardware, contohnya saja kita membeli sebuah laptop. Kita membeli sebuah laptop ini di toko di mana kita percaya bahwa toko ini sudah termasuk toko yang bagus dan dapat diandalkan ya. Dalam toko yang bagus, otomatis hardware itu sudah dilengkapi dengan software umum. Yang kedua, mencari software alternatif. Contohnya saja kita sebagai desainer, kita itu membutuhkan aplikasi CorelDRAW dan Photoshop ya. Nah, karena kita itu masih seorang pelajar atau belum mencukupi uang ya, maka ada solusinya. Solusinya apa? Nah, solusinya itu adalah kita mencari suatu software alternatif atau software gratis trial lah. Nah, itu bertujuan untuk mengurangi penggunaan pembajakan software. Yang ketiga adalah menguatkan komitmen. Misalnya saja kita sebagai anak IT ya, kita itu berkomitmen bahwa kita harus menggunakan sebuah software original karena kita tahu betapa sulitnya menciptakan sebuah software itu. Nah, sebagai apresiasi kita sebagai anak IT, maka kita harus menggunakan sebuah produk software originalnya. Lanjut, yang itu pengaruh perkembangan iptek dalam etika norma. Nah, perkembangan iptek memberikan kemudahan dan manfaat bagi manusia. Namun, kemudahan ini bisa membuat kita ke dampak negatif. Perubahan etika dan moral bisa menjadi salah satu akibat dari perkembangan iptek. Perkembangan iptek ini memudahkan manusia dalam berkomunikasi, mendekatkan yang jauh menjadi lebih dekat. Dahulu, contohnya saja, orang berkomunikasi melalui obrolan secara langsung. Ini adalah sebuah contoh ya. Misalkan saya ingin izin ke sekolah karena saya sakit. Nah, saya tinggal mengambil handphone saya dan telepon atau WhatsApp wali kelas saya bahwa saya izin, saya tidak masuk sekolah karena saya sakit. Nah, dahulu, kalau semisalnya kita ada sebuah kepentingan terhadap orang lain, maka kita harus mendatangi orang lain tersebut dan membicarakannya secara baik-baik. Nah, gitu. Rupanya, etika kesopanan dalam berkomunikasi mulai memudar. Dahulu, jika kita, ya yang saya sampaikan tadi ya, dahulu jika kita membutuhkan sesuatu kepada orang, maka kita akan mendatanginya secara langsung. Dan kita bicarakan apa sih permasalahannya. Berbeda dengan zaman sekarang. Zaman sekarang ini ketika kita membutuhkan seseorang, maka kita tinggal mengkontak dia menggunakan WhatsApp dan aplikasi sosial media yang lainnya. Padahal jika kita membutuhkan sesuatu secara langsung, kita harus bertanya secara langsung agar tidak terjadi kesalahpahaman. Cyber etik. Nah, jadi cyber etik ini adalah suatu aturan tak tertulis yang dikenal di dunia IT, yaitu suatu nilai-nilai yang disepakati bersama untuk dipatuhi dalam interaksi antar pengguna teknologi, khususnya teknologi informasi. Nah, ini merupakan aturan yang tak tertulis ya, yang biasa dikenal atau diketahui oleh anak IT. Ini bertujuan agar kita itu saling menjaga terhadap orang lain dalam penggunaan medsos. Jadi ada aturan-aturannya. Sekian, matur suwun. Ya, saya kira sudah cukup itu presentasi saya. Apabila ada salahnya, saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.